Tuhan, kami akan memulai sesi yang berikut ini. Mari pimpin kami lagi, lengkapi kami dengan kebenaran-Mu, dan biarlah kami semakin diteguhkan dengan kebenaran firman dalam hidup dan melaksanakan panggilan kami untuk memberitakan Injil bagi dunia ini. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita yang keduanya adalah tetap setia memberitakan Injil meski menghadapi skeptisisme atau penganiayaan atau penolakan. Ya, saya lihat di dalam daftar acara temanya menghadapi penolakan. Saudara-saudara, memang kita tahu bahwa penolakan terhadap Injil itu adalah sebuah realita. Dan penolakan terhadap Injil baik dari sisi skeptisisme saja, keraguannya atau ketidakpercayaan, atau jauh lebih daripada itu, yaitu bukan hanya sekedar ketidakpercayaan, tapi penganiayaan terhadap para pemberita Injil. Itu bukan hal yang baru, bukan hal yang asing bagi kekristenan, ya. Dan kita mau melihat fakta-fakta untuk itu. Pertama-tama, saudara, Yesus sendiri itu ditolak dan dibunuh. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia, salah satu misinya itu adalah memberitakan Injil. Sehingga kita bisa lihat bahwa Yesus mengalami penolakan. Bahwa dia memberitakan Injil itu sudah memberitahu kita bahwa memang sejak dari awal Injil itu sudah ditolak. Ya, di dalam pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 itu dibilang dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Nah, orang-orang kepunyaannya ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang telah menerima janji-janji, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Tapi ironisnya adalah ketika dia datang justru dia ditolak. Penginjil utama itu, yaitu Yesus Kristus, itu mengalami penolakan dari umatnya sendiri. John Calvin itu mengomentari ayat ini, bilang begini. Ketika dikatakan bahwa orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, ini menunjukkan betapa besar kebutaan dan ketidaktahuan manusia. Mereka yang seharusnya paling siap menerimanya, justru menjadi musuhnya yang paling keras. Mestinya dibanding dengan semua orang di dunia, orang Yahudi paling siap. Karena bangsa-bangsa lain tidak pernah ada nubuatan, tidak pernah ada janji, tapi orang Yahudi ini mewarisi nubuat-nubuat, janji-janji, tipologi-tipologi lengkap. Ya, bahkan sejak kejatuhan itu janji itu sudah diberikan. Tapi justru oleh orang-orang yang sebenarnya paling siap menerima saja, justru tidak menerima. Dan penolakan terhadap Yesus itu ada banyak contoh. Misalnya, yaitu ketika dia ditolak di kampung halamannya. Ya, dia ditolak di kampung halamannya setelah dia mengajar. Kita tahu bahwa ketika dia mengajar dan dia mengutip itu, ya, mengutip ayat-ayat itu, lalu dia bilang, hari ini genaplah nats ini. Maka orang mempertanyakan siapa dia. Lalu ketika dikatakan dalam Matius 3, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena mereka tahu, kan bukannya bapaknya, ibunya dengan kita, saudara laki-laki, saudara perempuan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi saudara bayangkan bahwa dia bukan hanya ditolak secara umum oleh orang Yahudi, tapi bahkan kampung halamannya sendiri. Mendengar itu sangat marah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun dan mengusir dia keluar kota, lalu membawanya ke tepi jurang gunung, tempat kota mereka terletak, untuk melemparkannya ke bawah. Nah, fakta ini oleh Donald Carson dibilang, ironisnya mereka yang mengenal Yesus sejak kecil, yang melihat pertumbuhannya justru menjadi yang paling menolak. Keakraban seringkali menghalangi pengakuan akan keagungan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya dia ditolak oleh para pemimpin agama, para ahli Taurat. Mereka menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka menganggapnya melanggar hukum Sabat, dan berkali-kali kita lihat banyak konflik dengan para pemimpin agama.
Mereka menghujat, mereka menuduh dia menghujat Allah karena dia menyebut dirinya anak Allah. Bahkan ketika dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Harusnya mereka sadar, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus mengampuni dosa, harusnya Yesus adalah Allah. Tapi alih-alih menyimpulkan Yesus Allah, mereka justru menyimpulkan dia menghujat Allah. Tidak ada satu dosa yang dituduhkan pada Yesus yang membawa dia pada hukuman mati, yaitu dosa penghujatan. Dan akhirnya memang mereka membunuh dia. Seperti kata Matius pasal 26. Ya, mulai saat itu mereka berencana untuk membunuh dia. Dan mereka berhasil. Hendriksen bilang, para pemimpin agama menolak Yesus bukan karena kurang bukti tentang siapa dia, tetapi karena kedatangannya mengancam posisi dan kekuasaan mereka. Mereka lebih memilih mempertahankan sistem yang korup daripada menerima kebenaran. Tadi dia, skopnya besar ya. Orang Yahudi secara umum tidak menerima dia. Lalu mengecil ke kampung halamannya, menolak dia. Lalu makin kecilnya, yaitu sampai pada lingkungan saudara-saudaranya sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-7, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Saudara-saudaranya ya, nanti kemudian Yesus sudah naik ke surga baru mereka percaya. Kayak Yakobus, Yudas. Jadi Yakobus yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus Rasul, karena Yakobus Rasul sudah mati. Yakobus yang menulis surat Yakobus itu adalah saudaranya Yesus. Nah, saudara seperti apa? Kalau tanya itu pada orang Katolik anggap itu sepupunya. Tanya orang Protestan menganggap bahwa setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria hidup kawin biasa, lalu melahirkan adik-adik. Satunya Yakobus, satunya Yudas. Ada orang tanya, Pak, kenapa Yudas sudah mengkhianati Yesus, tapi kita harus membaca kitabnya, surat Yudas? Salah, itu bukan Yudas Iskariot, itu Yudas saudara Yesus. Jadi Yudas itu banyak, ya, sama seperti cari orang nama John itu banyak, cari orang namanya Bambang itu banyak itu ya, kira-kira begitu. Nah, Andreas Kostenberg bilang ketidakpercayaan saudara-saudara Yesus menunjukkan bahwa iman sejati tidak dapat diwariskan melalui hubungan keluarga atau kedekatan fisik. Bahkan mereka yang paling dekat secara manusiawi dapat buta terhadap identitas ilahinya. Maka keluarganya pun tolak. Orang Yahudi tolak, orang kampung tolak, keluarga tolak, tapi masih ada sedikit, yaitu kelompok eksklusif, yaitu murid-muridnya. Tapi ternyata pada waktu ternyata banyak murid juga. Murid-murid itu ada yang murid umum, ada yang 12. Tapi banyak murid mengundurkan diri. Seperti kata Yohanes 6 ya. Sejak waktu itu banyak muridnya mundur dan tidak lagi ikut dia. Dan nanti kita bisa lihat di atas kayu salib juga banyak yang meninggalkan dia. Dan akhirnya kita harus menyimpulkan bahwa dia ditolak oleh sebagian besar bangsa Israel. Ya, dikatakan dalam Matius 12 itu, dikatakan bahwa mereka tidak percaya kepada dia. Nah, jadi kita bisa lihat contoh patron paling hebat di dalam penginjilan itu Yesus. Tapi ternyata Yesus itu menerima penolakan begitu banyak. Bukan hanya beritanya, tapi dirinya itu ditolak secara umum. Mulai dari kelompok yang paling kecil sampai kelompok paling besar. Karena itu kita bisa melihat bahwa sejak dari awal memang penolakan terhadap Injil itu sudah ada. Sekarang yang kedua, kita bisa melihat bahwa para rasul dan juga banyak orang lainnya juga menerima penganiayaan yang sama, penolakan yang sama. Petrus Yohanes masuk penjara, ya, Stefanus dirajam sampai mati. Yakobus dibunuh oleh Herodes, dan terutama ini Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengalami penderitaan sangat banyak. Ya, dia lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 40 kurang 1 itu berapa? 39 ya. Kenapa tidak langsung 39 saja tapi pakai matematika lagi, 40 kurang 1? Karena menurut aturan waktu itu, orang dicambuk harus 40. Tapi kalau sampai kelewat, jadi 41, orang yang mencambuk itu yang akan dicambuk balik. Karena itu,
takutnya saking semangatnya mencambuk kelebihan, jadi akhirnya 40 kurang 1, 39, supaya kalau meleset kelebihan 1 pun masih 40. Makanya dia bilang 39 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, dan terusnya. Ya, jadi panjang sekali ini penderitaannya Paulus ini. F.F. Bruce bilang daftar penderitaan Paulus ini bukan hanya catatan sejarah, tapi kesaksian tentang harga yang harus dibayar untuk kesetiaan pada Injil. Setiap luka adalah meterai keaslian pelayanannya dan bukti bahwa dia mengikuti jejak Kristus yang menderita. Nanti dari laporan sejarah, ada seorang sejarawan yang menulis bukunya Historia Ecclesiastica. Itu yang namanya Eusebius. Dia membuat laporan-laporan tentang apa yang dialami oleh generasi pertama di dalam kekristenan. Petrus disalibkan di Roma pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Ya, dengan dia disalibkan secara terbalik. Sementara Paulus dihukum penggal di Roma pada masa Nero juga. Yakobus, salah satu dari 12 rasul, saudara Yohanes, dihukum mati dengan pedang oleh Herodes Agrippa. Rasul Yohanes ini umurnya panjang, ya. Jadi dia, ya menurut tradisi mau digoreng, tapi ternyata tidak mati. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, mati secara wajar. Dia satu-satunya yang mati wajar pada usia tua. Andreas, Yakobus, saudara Yesus itu memimpin jemaat di Yerusalem, dilempar dari bumbungan bait suci. Akhirnya mati. Andreas mati disalibkan. Filipus mati syahid di Hieropolis. Bartolomeus menginjil ke India, kemudian mati martir di sana. Thomas pun ditombak di India. Matias, pengganti Yudas, mati syahid. Markus juga ditarik pakai kuda di Mesir sampai hancur-hancuran. Ignatius, uskup Antioquia, dikirim untuk dimakan binatang di Roma. Polikarpus, uskup Smyrna, yang juga adalah muridnya Rasul Yohanes, dibakar hidup-hidup dan ditikam sampai mati. Dan menurut Eusebius dalam Historia Ecclesiastica, hampir semua rasul mati dalam penderitaan yang hebat dan dengan penganiayaan yang brutal. Nah, selanjutnya kekristenan sepanjang sejarah juga berhadapan dengan penolakan. Jadi Yesus, rasul-rasul, lalu kekristenan sepanjang sejarah. Seperti kata Kenneth Lorette, sejarah kekristenan adalah sejarah penderitaan dan kemenangan. Setiap era memiliki bentuk penganiayaan sendiri. Namun gereja tidak pernah punah. Justru dalam penganiayaan gereja sering mengalami pertumbuhan yang paling pesat. Nah, saya tadi malam ada ngobrol dengan teman-teman, katanya sahabat pembicara sebelumnya ada ngomong ya, bahwa ada tokoh Islam yang mempelajari sejarah dan bilang bahwa kalau orang Kristen itu jangan ditindas, nanti malah bertumbuh ya. Nah, lalu saya tanya, pembicara itu bilang siapa tokoh Islam itu? Ya. Nah, tapi Nah, itu Mukti Ali. Mukti Ali itu bilang kalau dia tahu sejarah, kalau sejarah itu jalan, di mana-mana penindasan bagi orang Kristen terjadi pasti bertumbuh. Tapi kalau kalian mau Kristen mati di Indonesia, jangan ganggu mereka. Kasih diam-diam saja, nanti mati sendiri. Ya, itu kata Mukti Ali. Nah, tapi itulah terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya di era Kekaisaran Romawi. Di era ini begitu banyak kekristenan dimusuhi oleh banyak orang, dan banyak orang Kristen mengalami aniaya, terutama kaisar-kaisar Romawi. Saya beri contoh beberapa kaisar. Kaisar Nero misalnya. Nero berkuasa, banyak orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Nero ini ya, dia memfitnah orang Kristen dalam kebakaran Roma. Dia mau membangun kota Roma, tapi gagal di Senat. Akhirnya dia sewa penjahat-penjahat bakar kota Roma supaya bisa dibangun kembali. Setelah dibakar, lalu dia fitnah orang Kristen lah yang menyebabkan kebakaran. Maka permusuhan terhadap kekristenan begitu hebat. Orang-orang ditangkap lalu dimasukkan ke dalam arena, dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas, lalu disalibkan, dilumuri dengan ter, lalu dikasih sebagai obor hidup dan dibakar. Itu zaman Nero. Paulus dan Petrus mati pada zaman ini. Kaisar kedua adalah Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus ini dikenal sebagai Nero baru. Karena kekejamannya itu bahkan melampaui Nero. Sehingga orang menganggap bahwa Nero telah hidup kembali
dalam diri Domitianus. Masa ini itu penganiayaan paling kejam. Pada periode ini ribuan orang Kristen disembelih, termasuk diantaranya sepupunya sendiri yang namanya Flavius Clemens dan istrinya Flavia Domitilla mati dalam pembuangan. Pada zaman dialah Rasul Yohanes dibuang ke Patmos. Kaisar ketiga, Kaisar Trajan, dia menyalibkan banyak orang Kristen, diantaranya Simon saudara Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem tahun 107. Ignatius, juga pemimpin gereja Antioquia, itu dibawa ke Roma dan dibuang dan dimakan binatang buas. Tahun 161 sampai 180 ada kaisar namanya Marcus Aurelius. Dia juga menyaingi Nero di dalam kekejamannya. Ribuan orang Kristen dipenggal, dikasih makan menjadi binatang buas. Salah satu orang terkenal yang mati zamannya dia ini adalah Justinus, makanya dikenal sebagai Justin Martir. Ya. Lalu juga kita bisa melihat ada Kaisar Septimius Severus, berkuasa dari tahun 193 sampai 211. Dia menyalibkan banyak orang Kristen di Afrika Utara, dibakar, disalib, dipenggal, termasuk adalah Leonidas, ayahnya Origenes, yang adalah seorang bapak gereja. Lalu Kaisar Diocletian, 10 tahun orang Kristen diburu masuk gua-gua, disiksa, digergaji, dan lain sebagainya. Nah, itu awal. Nanti baru berubah itu setelah abad 4, ketika Konstantinus yang agung itu mulai jadi Kristen. Maka kekaisaran Roma menjadi Kristen, baru penganiayaan itu selesai. Ya. Nah, tapi apakah habis penganiayaan? Tidak. Pada abad pertengahan, justru awalnya musuh-musuh Kristen yang menghambat dan membinasakan banyak orang Kristen. Tapi masuk abad pertengahan, justru penganiayaan datang dari gereja sendiri. Ketika gereja Roma yang berkuasa, lalu mereka mulai menindas semua orang yang dianggap bidat. Anehnya adalah mereka yang dianggap bidat itu adalah orang-orang yang mau back to the Bible. Orang-orang yang mau setia kepada Alkitab dianggap bidat. Karena dianggap bidat, maka mulai terjadilah penganiayaan-penganiayaan yang besar. Seperti kata Stephen Osman, ironisnya ketika kekristenan menjadi agama yang berkuasa, dia mulai menganiaya mereka yang dianggap menyimpang dari doktrin resmi. Hal itu menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat mengkorupsi bahkan institusi religius yang paling mulia. Beberapa orang yang tertindas, misalnya John Hus, itu reformator dari Bohemia. Dia mengkritik gereja dan menuntut kembali kepada otoritas Alkitab, dan dia menentang Paus, dan dia dibakar hidup-hidup sampai mati. Ya, John Hus. William Tyndale diteror dan akhirnya dicekik serta dibakar karena dia terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Lalu Waldesian, komunitas Kristen yang hidup sederhana, beritakan Injil, dikejar, dibantai, selama berabad-abad dianggap sebagai bidat. Ya, nah itulah sebabnya puncaknya pada masa reformasi. Ya. Lalu kita beralih ke era modern sampai sekarang. Apakah penganiayaan terhadap penolakan terhadap Injil dan penganiayaan berhenti? Tidak. Kita lihat laporan dari Paul Marshall. Penganiayaan Kristen di era modern telah berevolusi dari kekerasan fisik yang terbuka menjadi bentuk-bentuk diskriminasi yang lebih halus namun tidak kalah destruktif. Tekanan psikologis, marginalisasi sosial, pembatasan hukum kini menjadi senjata utama untuk membungkam suara Kristen. Dan pada zaman ini, ya, muncul seperti diskriminasi sosial ekonomi. Banyak orang Kristen di negara-negara itu dilarang memegang jabatan publik. Izin usaha itu sangat sulit, pendidikan tinggi tidak boleh, dan layanan-layanan kesehatan tidak didapatkan oleh orang-orang Kristen. Pelanggaran kalau melakukan ibadah, penutupan tempat ibadah, ya, penangkapan, penyiksaan, dan penjara itu banyak, dan juga tidak kalah kekerasan fisik maupun teror. Nah, saya coba berikan ya negara-negara ya. Dari orang-orang yang anti terhadap kekristenan, Korea Utara itu menjadi nomor 1. Ya. Nah, Korea Utara menjadi orang Kristen dianggap pengkhianatan pada negara.
maka mereka bisa dihukum mati di dalam camp-camp. Ya, kalau saudara lihat tabel-tabel ini, saya kasih daftar itu ya, jumlah korbannya kira-kira berapa. Ya, Nigeria itu nomor 2. Di Tiongkok, gereja-gereja rumah diawasi ketat. Kamera pengawas dipasang, salib-salib dipaksa turun, pendeta-pendeta ditangkap dan dipenjarakan. Di Pakistan, tuduhan penistaan agama sering dijadikan alasan untuk memenjarakan seseorang. Jadi kalau saudara lihat itu, saya kasih data-data terkini dan laporan dari Open Doors. Itu juga memberikan data-data ini. Ya, 380 juta angkanya. Itu jumlah negara yang paling berbahaya, itu 5 top. Ya, Korea Utara, Somalia, Yaman, Libya, Sudan. Ya, jumlah yang dibunuh kurang lebih 4.476. Serangan terhadap rumah gereja, ada ribuan kasus sampai lebih dari 28.368. Pengusiran dan perpindahan dalam negeri itu sampai kurang lebih 209.771 kasus itu. Penyiksaan fisik dan negara dengan jumlah kematian tertinggi. Nigeria menyumbang sebagian besar, kira-kira 3.100 dari total kematian yang dilaporkan. Nah, survei singkat itu mau menyatakan apa? Kelihatannya penolakan, penganiayaan itu merupakan bagian dari sejarah kekristenan. Mulai dari zaman Yesus sampai zaman modern itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Nah, maka ini akan membuat kita bertanya, ada apa sebenarnya? Nah, ini yang saya mau bahas yang kedua. Sebenarnya apa alasan sampai orang Kristen dan pemberitaan Injil sendiri ditolak, bahkan berakhir dengan penganiayaan? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Mulai dari zaman Yesus sampai hari ini kok tidak selesai-selesai. Nah, untuk bisa melihat semua itu secara lebih komplit, saya mau tinjau ini dari beberapa sisi. Pertama, mari kita lihat dari sisi Injil itu sendiri. Kenapa Injil ditolak? Dan kenapa sampai para penginjil dianiaya? Dari sisi Injil itu karena Injil itu punya sifat tertentu yang bertentangan dengan kecenderungan dari dunia ini. Ada sesuatu di dalam Injil yang tidak cocok dengan dunia ini, sehingga dunia bereaksi keras terhadap Injil maupun para pemberitanya. Kita perkecil lagi. Pertama, Injil itu bersifat eksklusif. Ya, klaim-klaim Injil bersifat eksklusif, dan misalnya keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Kemarin saya dalam satu acara tanya jawab, ada seorang guru sekolah minggu tanya, "Pak, kami di sekolah minggu mengajar bahwa orang kalau tidak percaya Yesus akan masuk neraka. Tapi kami ditegur oleh orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Ya, jangan mengancam-ngancam anak sekolah minggu." Jadi bagaimana sikap kami? Saya bilang begini, berita Injil itu dengan sendirinya ada berita ancaman. Ya, supaya yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya, ya binasa itu. Kamu percaya kamu selamat, tidak percaya binasa. Berarti memang di dalam Injil itu ada kabar baik, tapi secara implisit kabar buruk. Yaitu bersifat pengancaman. Dan Yesus pun berkali-kali mengancam orang, kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosa. Nah, tapi saya bilang, jadi orang tua yang begitu, orang tua tidak mengerti Injil. Tapi yang kedua, jangan hanya kasih berita ancamannya, lupa kabar baiknya. Ya, jadi kalau kamu sudah beritakan yang kabar baiknya, secara implisit ada kabar buruk atau kabar ancaman di situ, nah itu Injil komplit. Nah, Injil itu punya sifat eksklusif begini. Dengan kata lain, waktu Injil diberitakan, itu langsung menjadi penghakiman bagi semua jalan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Artinya, kamu sedang menghakimi semua nama lain. Hanya ada satu jalan. Kamu sedang menghakimi bahwa semua jalan itu salah dan sesat. Nah, saudara bayangkan, kalau Injil punya sifat begitu, dan hanya Yesus satu-satunya, ini berarti sedang mengancam dan menyatakan semua upaya jalan keselamatan yang dipercaya semua agama di dunia, semua budaya di dunia, itu salah semua. Itu sesat semua. Nah, maka wajarlah sifat Injil yang eksklusif ini lalu akhirnya membuat pemberontakan datang dari mana-mana.
bersifat penolakan terhadap Injil, maupun sekaligus penganiayaan kepada para pemberitanya. Jadi rupanya kalau Injil masuk, itu menghancurkan banyak jalan, menghancurkan banyak budaya, menghancurkan penyembahan kepada dewa ini, dewa itu, dan lain sebagainya. Dan itu tuntutan eksklusif dari Injil. Ronald Nash bilang begini, tantangan terbesar yang dihadapi kekristenan dalam era pluralisme adalah mempertahankan klaim eksklusif Kristus tanpa terlihat arogan. Namun kebenaran sejati selalu bersifat eksklusif. 2 plus 2 tidak bisa sama dengan 5, bagaimanapun tolerannya kita. Ya. Nah, disitulah. Sementara tadi kita lihat budaya duniawi menuntut toleransi, artinya terima semua. Tapi pada waktu itu kita Injil itu eksklusif. Maka pada waktu kita tabrak dengan sifat eksklusivitas Injil, kita dianggap tidak toleran. Kita dianggap arogan. Dan pada akhirnya orang menjadi menolak Injil dan menolak para pemberitanya. Di banyak tempat itu memicu kemarahan dari pemuka agama, pemimpin-pemimpin budaya yang merasa otoritas mereka digugat. Pada abad pertama, sebenarnya apakah Romawi anti-Kristen? Tidak. Romawi itu silakan lu mau percaya apa saja terserah. Mereka nggak peduli. Yang penting kamu bukan menjadi ancaman bagi negara. Dan kompromi dikit. Karena orang Roma itu, saudara lihat dalam sejarah Roma, Marcus Antonius atau Mark Antony berkuasa atas Romawi. Tapi pada waktu dia berkuasa atas Romawi, lalu lahirlah orang yang merasa lebih berhak dari itu yang namanya Gaius Octavianus. Lalu terjadilah perjuangan pertempuran antara Marcus Antonius melawan Gaius Octavianus. Sementara itu Raja Herodes, penguasa Yahudi, lebih dukung Marcus Antonius. Tapi pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Octavianus. Setelah dimenangkan oleh Octavianus, lalu Herodes ini datang dan menjilat lagi Octavianus. Sampai akhirnya dia membangun sebuah kota untuk Octavianus yang sudah jadi kaisar. Kota itulah yang dikasih nama Kaisarea. Itu dipersembahkan kepada Octavianus. Nah, Octavianus itu, waktu itu kekacauan besar. Bahkan Octavianus membuat suatu program yang namanya Pax Romana, perdamaian Romawi. Lalu dia membawa pembaharuan yang luar biasa buat Roma. Keamanan berjalan, ya ekonomi jalan, ya militer, semua aman. Akhirnya, karena dia berkuasa atas Roma, Roma dianggap sebagai seluruh dunia, maka mereka anggap Octavianus ini adalah jelmaan dewa. Dewa siapa? Dewa Agustus. Karena itu mereka beri gelar dia Kaisar Agustus. Itu Octavianus. Nah, karena itu dia melakukan Pax Romana, perdamaian Romawi. Karena dia membawa perdamaian sebagai di dunia, maka dia akhirnya disebut sebagai Raja Damai. Sementara Octavianus jadi Raja Damai, tiba-tiba lahirlah damai sejahtera di bumi. Yesus Kristus hadir. Itu satu pertentangan sejarah. Nah, sejak dari itulah Romawi menuntut supaya ada penyembahan kepada Kaisar. Maka Agustus itu patungnya itu dikirim ke seluruh provinsi dan wajib disembah. Kamu mau agama apa saja boleh, tapi yang penting kamu sembah Kaisar. Dan orang lain sambil sembah Kaisar, sambil pegang agama mereka, aman mereka. Hanya orang Kristen yang kepala batu. Nggak mau. Hanya Kristus. Tadi saya singgung tentang Polikarpus, uskup Smyrna kan. Itu muridnya Rasul Yohanes, berarti muridnya, cucu muridnya Yesus. Saudara, waktu dia mau ditangkap, dibawa ke arena itu ya. Kepala pasukan sudah tangkap dia. Murid-muridnya bilang, belum, sebelum datang lari. Tapi Polikarpus bilang, tidak. Tadi malam aku telah mimpi, bantalku terbakar. Dan aku berdoa, Tuhan bilang, inilah saatnya engkau dipermuliakan. Jadi jangan lari. Lalu datanglah kepala pasukan mau menangkap bawa pasukan. Lalu Polikarpus bilang, kamu boleh tangkap saya, tapi sabar ya. Berikan saya waktu untuk berdoa. Maka dia naik lantai 2 dan berdoa. Sambil pasukan tunggu di bawah. Akhirnya selesai berdoa, dia turun dan membiarkan diri di bawah oleh kepala pasukan. Kepala pasukan ini sangat segan sama Polikarpus. Dan dia bilang, Tuhan, apa salahnya menyembah Kaisar? Kasihan daripada mati. Silakan Tuhan dengan agamamu, tapi cukup sedikit saja sembah Kaisar.
Tapi Polikarpus tetap menolak. Maka dia bilang, 78 tahun aku ikut Yesus. Dan belum sekalipun dia mengecewakan aku. Apakah aku harus mengecewakan dia dalam waktu 1 detik? Tidak. Kamu bisa pisahkan kepala saya dari leher saya. Tapi tidak bisa pisahkan hati saya dari hati Yesus. Dan hari itu, dia dieksekusi mati. Dibakar hidup-hidup di dalam. Ada yang berkata bahwa dia tidak mati-mati. Tapi sebaliknya dibakar, ditombak lagi sampai mati. Nah, jadi kenapa? Seandainya orang Kristen mau kompromi dikit saja. Sambil percaya Yesus, sembah Kaisar. Tapi tidak mau. Karena tidak mau itulah aniaya datang begitu besar. Jadi rupanya sifat eksklusivitas dari Injil. Itu yang membuat dunia sukar menerima suatu klaim eksklusif sendiri. Di bawah kolong langit ini. Kedua saudara, Injil ini menuntut pertobatan dan penyangkalan diri. Pesan Injil itu bukan hanya kabar pengampunan, tapi juga panggilan bertobat, berbalik dari hidup lama, menyangkal diri. Dan ini menghajar ego manusia. Karena saudara-saudara, kita manusia, apalagi zaman modern ini, merasa tidak perlu, adalah kelemahan kalau kita bergantung pada orang lain. Saudara lebih suka punya uang sendiri, atau ada orang yang tiap kali saudara perlu kasih uang? Mungkin ada orang yang harap gampang, tapi banyak orang yang merasa kalau saya bisa sendiri, kenapa menggantungkan hidup saya pada orang lain? Maka pernah ada orang Islam yang berdialog dengan saya, dibilang begini, orang Kristen yang hanya percaya Yesus untuk selamat, itu mentalitas budak. Kalau kami akan berjuang dengan lapang dada. Kami akan berjuang, dan kalaupun harus masuk neraka, kami sudah berjuang dan kami akan terima neraka dengan lapang dada. Kenapa orang Kristen mentalnya harap gampang? Tidak berusaha untuk selamat, tapi mau hanya semuanya serahkan Yesus, serahkan Yesus. Rupanya ego manusia yang merasa bisa, itu menjadi penghalang bagi Injil. Sementara Injil bilang, kamu tidak bisa apa-apa. Saya bilang begini, kalau saya mampu melakukan sesuatu, dan saya tidak mau dan harap orang lain lakukan, itu memang mentalitas harap gampang. Contohnya, sebenarnya saya bisa ambil makan. Bisa. Tapi saya terlalu malas untuk ambil makan dan harap orang lain ambil dan bawa makanan untuk saya. Itu memang mentalitas harap gampang. Tapi masalahnya bagaimana kalau melakukan apa yang mustahil kita lakukan. Misalnya menyeberang Laut Atlantik. Ini nih, ada yang gratis, naik kapal. Jamin kamu sampai ke pelabuhan sebelah. Tapi kamu bilang, itu namanya naik kapal mental harap gampang. Saya mau berjuang, berenang sendiri. Itu namanya kebodohan. Sementara kita bukan bicara menyeberang Laut Atlantik, kita bicara menyeberang ke surga. Mustahil. Sementara manusia bergantung pada perbuatan baik. Coba saudara, jangankan kita omong agama lain. Saudara sendiri pergi khotbah di dalam gereja, saudara coba. Bahwa saudara, jangan kita hanya percaya Yesus saja. Jangan berbuat baik, jangan andalkan berbuat baik. Saya yakin saudara akan ditantang. Mungkin pendeta saudara akan menantang saudara. Bahkan saudara dianggap memberikan ajaran sesat. Karena sukar bagi manusia untuk merasa bahwa semua dari Tuhan dan kita ini nol. Perbuatan baik kita tidak punya andil satu titik pun untuk menyelamatkan kita. Dan itu selalu saya berkata, ya banyak orang berpikir, pertama harus buat baik supaya selamat. Dan yang kedua, bertobat dari dosa-dosa, buang dosa. Bahkan saya bilang, kalau ada penjahat, bertobat berhenti jahat, mati tetap masuk neraka. Ada pencuri yang bertobat mulai sekarang tidak mencuri lagi, mati tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dosa itu dipandang hutang di hadapan Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Bahasa Yunani opelema, hutang. Makanya terjemahan King James itu bilang our debts. Ingat, debts collector. Jadi berdosa itu berhutang. Begitu maki orang dosa 1, iri hati dosa 2. Tidak baca Alkitab dosa 3. Bangun lupa berdoa dosa 4. Terus tiap hari. Makin tua makin banyak dosa. Makin ulang tahun makin banyak dosa. Ya kan? Nah, makin banyak hutang. Nah, pertanyaannya, mungkinkah hutang selesai dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang. Ibu pinjam 100 juta. Ibu kasih. Lalu besok lagi ibu tambah 100 juta. Ibu kasih lagi. Minggu berikut tambah 100 juta, 1 miliar. Lalu ibu mulai marah-marah. Pak, ini sudah 1 miliar. Bapak ini utang 1 miliar. Lalu saya bilang, ibu jangan marah-marah.
Saya janji, mulai sekarang tidak utang lagi. Terima kasih, Bu. Selesai perkara? Tidak. Kamu berhenti utang nomor 2. Nomor 1 itu bayar utangmu. Bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi, berbuat baik, tidak menolong. Berhenti berdosa pun tidak menolong. Saudara, ini melawan ego manusia. Tak usah omong agama lain. Kita khotbah model begini di gereja pun akan ditentang. Bahkan ada agama yang bikin konsili. Lalu menetapkan orang-orang yang percaya selamat hanya karena iman adalah bidan. Seperti itu. Jadi Injil ditolak itu kenapa? Karena Injil ini sangat eksklusif dan menuntut pertobatan, penyangkalan diri. Lalu sampai pada pengakuan bahwa saya tidak ada apa-apa. Sampai seorang pakar bilang, aku tidak menyumbang apa-apa di dalam penebusan dosaku selain dosa yang aku sumbangkan. Dari mana aku ditebus? Nah, ini sukar diterima oleh dunia. Dunia merasa bahwa mereka perlu lakukan sesuatu dan cukup mampu melakukan sesuatu supaya selamat. Ini menabrak berita utama dari Injil. Itulah sebabnya Injil sendiri sering ditolak di dalam gereja. Injil ditolak di kalangan kekristenan. Saudara, saya kira kalau saudara yang rajin-rajin ikut pelatihan EE ini, ngajak pendeta-pendeta lebih susah ya? Ya toh? Lebih susah. Nah, padahal yang kita beritakan ini berita Injil yang murni, tapi itu seringkali ditentang. Karena manusia berdosa itu merasa bahwa mereka masih punya cukup kemampuan untuk selamat. Dan itu bertentangan dengan Injil. Injil menabrak itu semua. Ya. Dan ketika seseorang menjadi percaya pada Yesus, itu mendapatkan permusuhan. Seringkali dia harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan sosial. Makanya Injil dan kekristenan dianggap sebagai suatu sistem yang memutuskan nilai-nilai tradisional. Seperti kata Roland Allen, dalam banyak budaya, menjadi Kristen berarti memutuskan ikatan dengan sistem nilai tradisional. Tekanan sosial ini seringkali lebih menakutkan daripada argumentasi teologis. Dan masih ada beberapa sifat Injil lain. Misalnya Injil menyingkapkan dosa. Injil menyatakan Kristus satu-satunya Raja. Itu sudah sulit diterima. Jadi dari sisi Injil, ada sesuatu dalam Injil yang menabrak semua budaya dunia. Itu membuat Injil ditolak dan seringkali dimusuhi. Yang kedua, dari sisi para penolak Injil sendiri. Penolakan itu bukan hanya, kalau tadi dari Injilnya, sekarang penolakan itu datang memang dari hati dan dalam si penolak itu. Hati mereka, pikiran mereka, kepentingan mereka yang memang berdosa, itu menolak. Karena orang berdosa pada dasarnya itu musuh Allah dan membenci Allah. Lihat Roma 8 ayat yang ke-7. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Maka orang berdosa itu seterunya Allah, musuhnya Allah. Nah, karena ini perseteruan dengan Allah, dalam hati orang berdosa sebenarnya ada kadar kebencian terhadap Allah. Ya, dosa merusak natur sampai pada titik manusia secara alamiah memusuhi Allah. Dan mengapa? Karena Allah melalui pemberitaan Injil mengungkapkan siapa dirinya, dan Injil diberitakan bukan hanya pesannya ditolak, tapi Allah yang mengutus atau menjadi pengutus dari pesan itu ditolak. Karena sudah ada permusuhan. Martin Lloyd Jones berkata, masalah fundamental manusia bukan intelektual tapi moral. Manusia menolak Injil bukan karena tidak dapat memahami, tapi karena tidak mau berubah. Dosa membuat manusia alergi terhadap kebenaran Allah. Jadi manusia berdosa yang sudah benci Allah, maka Injil dari Allah itu ditolak, tidak mau diterima. Para pemberita yang diutus oleh Allah juga dibenci. Injil menyatakan ketidakberdayaan manusia, seperti saya bilang tadi, dan itu lagi-lagi ditolak oleh manusia yang hatinya sudah benci. John Calvin bilang, kebanggaan adalah akar dari semua penolakan terhadap Allah. Manusia tidak mau mengakui ketergantungan pada Allah karena hal itu merendahkan ego dan otonomi yang diklaim.
Nah, karena itu saudara, seperti saya bilang tadi, wajar. Karena dunia membenci Allah, saudara datang atas nama Allah, beritakan Injil, wajar kalau saudara dibenci. Yohanes 15 bilang, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah, dia telah lebih dahulu membenci aku. Jadi kalau sampai dunia yang benci Allah, itu tidak membenci kamu, artinya, ada sesuatu yang tidak beres itu. Jadi sebenarnya saudara, saya kadang-kadang pikir begini ya, dalam berdebat, sekalipun saya menang dalam perdebatan dengan argumentasi meyakinkan, itu ternyata tidak bisa membuat orang percaya. Ya, kenapa? Karena ternyata penolakan terhadap Injil itu bukannya kurangnya bukti, bukan lemahnya bukti. Bukti bisa kuat, bisa banyak, bisa berlimpah, tapi penolakan pada Injil itu sumbernya hati yang membenci Allah. Jadi mau masuk akal atau tidak masuk akal bagaimanapun suka, Injil tetap ditolak. Yang kedua, hati sudah benci Allah, tapi masih ada tambahan, ada pengaruh iblis itu. Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa penolakan dunia terhadap Injil bukan hanya masalah psikologis. Bukan hanya masalah sosial, masalah budaya, tapi ada masalah demonis di balik itu. Ya, seorang pakar Kristen namanya C.S. Lewis, dia bilang begini, kesalahan terbesar manusia modern adalah menganggap iblis tidak ada. Padahal dia bekerja paling efektif ketika keberadaannya disangkal. Penolakan terhadap Injil seringkali memiliki dimensi supranatural yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan psikologis atau sosiologis. Iblis ini ada. Karena dia ada di balik semua penolakan terhadap Injil. Makanya Paulus bilang 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Berarti orang-orang yang dibutakan, sudah diberitakan Injil bagaimanapun tidak masuk-masuk, dibutakan secara rohani. Siapa? Ilah zaman ini. Pasti iblis ada di balik semua itu. Jadi bayangkan, kadar hati saja sudah benci Allah, tambah iblis lagi. Ini bikin sukar manusia untuk menerima. Efesus 2. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Maka di antara orang-orang durhaka, orang tidak percaya itu ada roh-roh kerajaan angkasa yang kerja di dalam. Makanya Injil itu ya ditolak dan bahkan mendatangkan penganiayaan. Bagaimana cara iblis bekerja sampai terjadi penolakan Injil? Pertama-tama tadi membutakan mata rohani orang. Kedua, bisa menyebarkan ajaran sesat. Ajaran sesatnya apa contohnya? Ya, kita harus selamat tapi harus tambah dengan perbuatan baik dong. Itu sesat. Bukan hanya salah. Saya tidak sembarang bilang sesat. Sesat dan salah itu ada beda. Kalau salah belum tentu sesat. Kalau sesat pasti salah. Sesat itu adalah kesalahan pada fondasi. Ya. Jadi kalau kita gereja A dengan gereja B, kita bisa beda-beda ya. Ajarannya bisa beda-beda. Tapi kalau itu bukan fondasi, tidak usah terlalu dipersoalkan. Mau baptis selangkah, baptis percika, ya. Tak usah rumit dengan itu ya. Mau perjamuan, bolehkah pakai roti atau ganti dengan ubi kayu kah? Ya. Nah, itu hal-hal yang sekunder. Tapi persoalannya, ini kalau pada Injilnya itu fondasi. Nah, menyimpang dari itu bukan sekedar salah, itu sesat. Makanya akhirnya saya di sekolah minggu larang nyanyi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kalau anak sekolah minggu dengar lagu itu, dia kira-kira pikir, apa yang membuat dia masuk surga? Taat orang tua. Berarti selamat karena berbuat baik kan? Itu lagu sesat itu. Atau bisa tidak sesat kalau taat orang tua bukan berakibat pada nanti masuk surga, tapi berakibat pada
terima upahnya. Bisa. Tapi kan anak kecil kan, mana bisa dia pikir sejauh itu kan. Hanya pikirnya taat orang tua masuk surga. Dan tanpa sadar, guru-guru sekolah minggu pun itu memberitakan ajaran sesat di dalam gereja. Jadi cara iblis bekerja, pertama ya dia butakan orang, kedua dia kerja lewat ajaran sesat, menyebarkan ajaran sesat dan kebohongan. Lihat 1 Timotius 4 ayat 1. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan ketiga, dia menghasut orang tidak percaya untuk benci Injil dan orang percaya. Lihat Wahyu 12. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ini ada tafsir tersendiri, tapi naga itu pasti iblis, ya. Memerangi keturunan yang lain, itu adalah gereja. Jadi memang ada upaya setan untuk memusuhi. Dan berikut, dia menggunakan sistem dunia ini. Iblis bekerja melalui struktur politik, hukum, ekonomi, budaya yang menekan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya ada negara-negara yang sangat anti terhadap Injil. Dia memanfaatkan kekuatan negara, opini publik, tekanan sosial untuk membungkam dan mengintimidasi atau menghancurkan pemberitaan Injil. 1 Yohanes 5:19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau seluruh dunia berada di kuasa si jahat ini bisa memakai kekuatan-kekuatan politik, pemerintahan, hukum untuk tindas orang Kristen. Makanya ketika menjadi Kristen di negara tertentu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara atau undang-undang. Walter Wing bilang begini, kekuatan-kekuatan jahat bekerja tidak hanya melalui individu, tapi juga melalui struktur sosial, politik, dan religius. Penolakan sistematis terhadap Injil seringkali menunjukkan adanya kekuatan spiritual yang terorganisir. Tujuan iblis adalah menghentikan penyebaran Injil. Sehingga kalau kita tidak beritakan Injil, tandanya sudah kemakan pengaruh iblis. Dan gereja yang tidak beritakan Injil, gereja yang sudah termakan oleh pekerjaan iblis. Ya, dan masih beberapa penyebab lainnya, kesombongan dan keangkuhan intelektual, kepentingan dunia dan cinta akan dosa, dan lain sebagainya. Yang ketiga sekarang, bagaimana respon orang percaya terhadap hal ini? Saya membagi respon orang percaya ini dalam 2 bagian ya. Pertama, bagaimana sikap orang Kristen terhadap penolakan dan penganiayaan karena Injil. Nomor 1, jangan balas jahat dengan jahat. Ya, karena benar, apa yang dialami oleh orang percaya itu kejahatan. Kita tidak berbuat salah, tapi dibuat kejahatan besar terhadap kita. Tapi ingat, ini hal yang mendasar. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Matius 5:44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini memang tidak mudah. Kalau hanya suruh jangan balas jahat, masih lumayan. Tapi suruh berbuat baik. Kalau jangan balas itu pasif. Cukup diam saja. Tapi harus berbuat baik dan berdoa itu aktif. Nah, Yesus tidak menuntut murid-muridnya untuk sekedar menahan diri. Tapi mendoakan mereka. Jadi ketika kekristenan ditolak. Ketika Injil ditolak. Penganiayaan karena Injil, kebencian terhadap Injil begitu datang, begitu besar, hanya kasih yang bisa mengalahkan itu. Ya, dengan begitu maka kalau kita percaya ada orang-orang pilihan Tuhan, kasihnya orang Kristen, itu bisa Tuhan pakai untuk menarik orang-orang pilihan datang kepada Dia. Ya, saudara, coba lihat. Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Lalu ada yang bertanya, Pak, di dalam Injil Matius bilang 2 penjahat itu mengolok-olok Yesus. Tapi di Injil Lukas hanya 1 saja. Yang 1 malah bela Yesus. Apakah bertentangan? Tidak. Mula-mula 2-2 menghujat. Di tengah jalan 1 bertobat. Bertobatnya di mana? Di atas kayu salib. Lalu akhirnya dia mengaku
Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu iman luar biasa, saudara. Karena apa? Ingatlah akan aku. Kan sudah mati habis itu. Kenapa minta diingat lagi? Berarti dia percaya ada hidup setelah mati. Mati tidak selesai. Masih ada hidup setelah itu. Karena itu hari itu mati, tapi masih minta diingat. Karena dia percaya ada hidup setelah mati. Ingatlah aku kalau engkau datang. Berarti dia percaya Yesus ini akan datang lagi. Sebagai raja. Yesus juga datang, bukan hanya datang. Raja loh. Pendeta Stephen Tong bilang, Yesus itu raja. Tapi banyak orang tidak mengakui dia raja. Tapi ada pengakuan. Satu di hari lahir, satu di hari mati. Di hari lahir ada orang maju jadi raja. Yang untuk menyembah. Tapi di hari mati ada orang mengaku engkau datang sebagai raja. Wah, ini emang luar biasa. Ingatlah akan aku. Dia tidak minta muluk-muluk, hanya minta ingat saja. Mintanya kapan? Kalau engkau datang. Jadi kalau engkau datang 1000 tahun lagi, ingatlah aku 1000 tahun lagi. Kalau engkau datang 10.000 tahun lagi, ingatlah aku 10.000 tahun yang lagi. Tapi Yesus memberikan dia lebih dari yang dia minta. Dia hanya minta ingatlah akan aku. Tapi Yesus kasih lebih dari sekedar ingat, yaitu bersama-sama. Dia hanya minta kalau engkau datang. Tapi Yesus bilang bukan kalau aku datang, hari ini juga. Itu iman luar biasa. Pertanyaannya, kapan dia berubah? Dari sama-sama menghujat, lalu tahu-tahu sekarang di sini kok tiba-tiba berubah? Kelihatannya dia bertobat di atas kayu salib. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Para penafsir mengatakan sangat besar kemungkinan teladan Yesus. Ketika orang hujat dia ini, tapi dia tidak balas. Para ahli berkata bahwa ketika salib itu dinaikkan, dan pada saat itu mereka angkat dan menghantam, itu penderitaan paling hebat. Itulah cacian dan makian keluar dari mulut orang yang disalib. Tapi aneh orang ini. Bukannya makian, tapi ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rupanya kasih yang luar biasa itu mengguncang si penjahat yang satu ini. Kenapa orang ini ya? Sampai dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa dihukum? Makanya dia bilang, kita layak dihukum, dia tidak. Rupanya kasih Yesus tidak balas maki dengan maki, tapi memberkati. Itu mempertobatkan dia di atas kayu salib. Jadi kasihnya orang Kristen yang tidak membalas, itu Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang. Karena itu di tengah penolakan Injil dan penganiayaan, jangan balas jahat dengan jahat. Kedua, sabar dan tetap mengasihi penganiaya. Surat Petrus ditulis ketika aniaya pada orang Kristen besar. Dan Petrus itu mau kasih kuat orang dianiaya. Dan waktu penganiayaan itu Petrus bilang pasal 23, ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, tidak mengancam. Dia menyerahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Petrus mengangkat teladan Yesus ketika dia dianiaya dan dimaki. Ya. Yang ketiga, mesti bersuka cita waktu menderita. Karena dianggap layak. Ini paradoks ya. Ada orang menderita tapi bisa suka cita tuh ya. Tapi itu memang benar. Dan kita harus bersuka cita ketika Injil yang kita beritakan ditolak dan bahkan datang penganiayaan. Dan itu teladan para rasul. Kisah 5. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka baru saja didera, diancam, diperintahkan tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Tapi mereka sadar, berarti mereka mengambil bagian dalam penderitaan. Itu membuat mereka bergembira. Saudara, rupanya para rasul melihat penderitaan karena Injil itu karunia. Itu berkat. Makanya Paulus bilang dalam Filipi 1, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk menderita untuk dia. Jadi ada karunia untuk menderita. Kalau karunia bahasa roh mau ya. Karunia kesembuhan mau ya. Kalau karunia menderita. Ini karunia ya. Nah karena itu mengapa sampai kita bersuka cita? Kalau saya dianiaya saya bersuka cita. Saya ditolak saya bersuka cita. Sukacitanya bukan karena ditolak itu. Sukacitanya bukan karena dianiaya itu,
Tapi sukacita itu akan membawa kemuliaan yang nanti. Makanya Petrus bilang, sebaliknya, pasal 4 ayat 13, sebaliknya bersukacita dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Bagaimana orang Kristen bisa tetap bertekun dalam pemberitaan Injil? Kita dianiaya, kita ditolak, bagaimana bisa tetap tekun? Ini menekankan sikap kita, ya. Melanjutkan, bagaimana bisa melanjutkan tugas pemberitaan Injil sekalipun ancaman datang. Ini titik beratnya pada dorongan kita, motivasi dan ketahanan di dalam melakukan misi. Memang benar, aniaya, penolakan terhadap orang Kristen, Injil ada, tapi tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti. Seorang pengkhotbah baptis terkenal, Charles Haddon Spurgeon, dia bilang begini, jika kita berhenti memberitakan Injil karena penolakan, maka kita telah salah memahami apa itu iman. Iman sejati berkata, meski semua menolak, aku akan tetap setia karena Allah yang memerintahkannya. Ya. Maka pemberitaan Injil tidak boleh dilemahkan, apalagi dihalangkan karena aniaya yang datang. Beritakanlah firman siap atau tidak siap. Beritakanlah firman siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, kata Paulus. Chrysostom bilang, Paulus tidak berkata beritakanlah ketika mudah atau ketika diterima dengan baik. Siap sedialah, baik atau tidak baik. Kewajiban kita memberitakan, hasilnya urusan Allah. Jadi soal bagaimana ditolak sampai tidak ada hasil pun tidak apa-apa. Karena yang dipentingkan adalah kesetiaan kita. Saya pernah mendengar satu ilustrasi begini. Ada pendeta yang bikin khotbah, tertidur di mejanya, lalu dia mimpi. Mimpinya Tuhan kasih tugas dia. Itu pintu gerbang yang besar itu, tolong dorong. Pergi dan dorong. Dan akhirnya dia pergi dorong, dan ternyata tidak bergerak juga pintu gerbang itu. Dia bilang, Tuhan, gak bisa. Tuhan bilang, besok. Tuhan bilang, pergi lagi, dorong lagi. Ya. Hari Selasa dia pergi, dorong lagi, tidak bergerak. Dia bilang, Tuhan, tidak bisa. Tuhan bilang, hari Rabu, dorong lagi. Lalu dia pergi lagi, dorong, tidak bergerak. Tuhan bilang, besok lagi, dorong lagi. Sampai 1 minggu selesai. Akhirnya dia bilang, Tuhan, saya menyerah. Tidak mau dorong. Tuhan bilang, kurang 1 hari lagi, besok dorong. Dan dia dorong lagi. Ternyata tidak bergerak juga. Jadi bilang, Tuhan, engkau suruh saya 1 minggu dorong. Sampai hari terakhir pun tidak terdorong. Lalu Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu menggeser gerbang itu? Kan Tuhan suruh. Iya, kan saya hanya suruh kamu dorong. Bukan suruh kamu menggeser, ya. Jadi, soal dia terdorong atau tidak, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah mendorong. Kesetiaanmu dalam melakukan itu diperhitungkan, bukan hasilnya. Ya, dulu waktu saya kuliah di sini, ada pengkhotbah di kapel bilang begini, di Alkitab ada 2 pendeta aneh, ada 2 pengkhotbah aneh. 1 Nuh, 1 Yunus. Aneh kenapa? Pengkhotbah pertama yaitu Nuh, khotbah 120 tahun, tidak ada 1 orang pun bertobat. Hanya keluarganya. Pengkhotbah kedua Yunus, 1 kali berkhotbah, 1 bangsa bertobat, tapi dia marah sama Tuhan. Iya juga ya. Jadi sebenarnya tugas penginjilan itu tugas kita. Soal hasilnya itu tidak usah pusingkan itu. Karena pertobatan orang, kepercayaan orang, hati terbuka itu bukan bagian kita. Jadi kalaupun saya beritakan Injil, saudara tolak, kesana juga tolak, kesana juga tolak, ya terserah mau tolak, kan bukan saya yang mau rubah mereka kan. Tugas saya itu beritakan. Nah ini penting. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Ketika Paulus beritakan, lalu Tuhan membuka hati Lydia. Lalu dia perhatikan aku. Jadi ini urusan hasil itu urusan Tuhan. Tuhan akan uji kesetiaan saudara. Kalau saudara 1 kali khotbah, 1000 orang bertobat. Besok lagi 1000 orang bertobat. Itu mah semua orang tambah semangat. Tapi coba bayangkan, 1 kali khotbah tidak ada 1 orang pun bertobat. Besok lagi tidak ada yang bertobat. Besok tidak ada bertobat. Tapi saudara tetap setia. Itu menurut saya orang seperti itu dapat upah lebih besar. Ya,
Karena dia setia ketika semua menolak. Jangan patah arah. Karena pertobatan bukan urusan kita. Waktu saya kuliah di sini, syarat wisuda, kan kuliah 10 semester. Syarat wisuda, 1 semester 1 jiwa dimenangkan dari luar. Jadi kalau 10, berarti mesti 10 orang. Itu bukan hanya ngarang-ngarang. Nanti kalau saya praktek di gereja saudara, nanti gereja saudara bikin rekomendasi kepada pimpinan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara dengan ini memberi keterangan bahwa mahasiswa bernama Esra Soru benar-benar telah memberitakan Injil kepada Abdullah dan Abdullah telah dikatekisasi wisuda. Itu fotonya, baru masuk. Dapat 10 baru wisuda. Ya. Karena itu mau tidak mau kami harus beritakan Injil. Kadang-kadang ya ada yang beritakan Injil karena Tuhan perintahkan, tapi ada juga supaya lulus. Nah, satu hari saya di Wates, desa Wates, Kediri, Pari, masuk sana lah. Saya datang berkunjung ke jemaat. Tahu-tahu lihat ada pembantunya, orang Muslim. Lalu saya bilang sama tuan rumah, Pak, bisakah saya menginjili pembantunya? Oh ya silakan Pak, silakan. Akhirnya saya mulai ambil ancar-ancar menginjil. Tapi saya belum tahu mau menginjil di bagaimana. Dan ada ketakutan luar biasa, apalagi kalau dia tolak. Akhirnya saya mencoba ambil jalan panjang dengan cerita-cerita umum dulu. Nanti baru masuk. Dan cerita umumnya 2 jam. Sampai terakhir Injil nggak masuk. Saya pulang dengan kecewa, tapi nggak apa-apa. Kan hari Jumat depan saya masih datang lagi. Dan saya datang lagi dengan tekad yang sama. Lalu saya mulai lagi. 2 jam juga, nggak ada juga Injil. Minggu berikut juga begitu. Minggu keempat juga begitu. Dan akhirnya saya pikir ini kalau terlalu lama nanti nggak jadi-jadi. Kali berikut langsung to the point saja. Begitu ketemu saya bilang, Ibu saya mau tanya Ibu pernah dengar orang nama Yesus kah? Ibu itu kan Tuhannya Mas, Tuhannya orang Kristen. Tapi Ibu tahu siapa dia? Ya Mas coba jelaskan. Nah saya cerita. Tapi kalau saya takut saya cerita panjang dan dipanjang-panjangkan. Nah setelah saya cerita sampai momen yang paling menakutkan. Maukah Ibu terima Yesus? Saya begitu takut kalau dia tolak. Ibu, maukah Ibu terima Yesus? Lalu dia lipat tangan, dia bilang, Mas, saya ini sebenarnya sudah menunggu dari bulan lalu. Waktu saya bilang, astaga, saya tahu begini, saya sudah sikat dia dari awal. Dari situ saya sadar, ternyata Tuhan sudah bekerja di dalam dia. Dan saya menyampaikan ini itu hanya cara yang Tuhan pakai untuk bertobatkan dia. Hari itu betul 31 Desember 1999. Saya masih naik. 24 Desember pas mau masuk 25 Desember 1999. Waktu itu saya bilang, Tuhan, ini hari Natal. Saya tidak bisa kasih hadiah apa-apa. Saya kasih 1 jiwa untuk Tuhan. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Jadi sebenarnya yang bikin tobat orang itu Tuhan. Kalau sampai dia masih keras hati dan menolak, itu juga Tuhan yang berkuasa. Jadi peduli amat mau tolak, pokoknya beritakan. Karena tugas kita beritakan, bukan bertobatkan dia. Itu tugas Tuhan. Maka setialah, ya, setialah beritakan. Nah, lalu bagaimana bisa bertekun seperti itu? Pertama, pandang kepada teladan Kristus. Karena Kristus sendiri sudah menerima penolakan. Tapi dia tekun. Maka penulis surat Ibrani bilang, marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Yang memimpin dalam iman membawa iman pada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di tahta kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Jadi supaya jangan lemah dan putus asa, ingatlah selalu bahwa Kristus juga mengalami itu. Maka teladan Kristus ini penting. Saudara, kalau Kristus saja mengalami, adalah aneh kalau saudara tidak mengalami. Kalau Kristus saja mengalami penolakan, rasanya aneh kalau kita tidak ditolak. Penolakan itu bisa terjadi. John Owen bilang, teladan Kristus dalam penderitaan adalah obat terbaik untuk keputusasaan. Ketika kita melihat apa yang ia tanggung demi kita, penderitaan kita terasa ringan. Ya, karena itu teladan. Kedua,
sandar pada Roh Kudus. Karena kalau ada pribadi Tritunggal yang dinyatakan sebagai pribadi kuat di balik penginjilan, itu Roh Kudus. Kisah 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti kita percaya bahwa pemberitaan Injil disertai oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi lebih spesifik, pribadi Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus menguatkan para murid sehingga walaupun dianiaya, mereka tetap menginjil. Kisah pasal 4. Pasal ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk beritakan firman. Sudah diancam. Berdoa bukan supaya ancaman hilang. Berdoa supaya tambah berani. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Berarti keberanian ketika dianiaya, itu sumber dari Roh Kudus. Jadi selain kita meneladani Kristus, Roh Kudus menyalakan kembali keberanian mereka dalam situasi yang tidak aman. Ya, Martin Lloyd Jones, tanpa Roh Kudus kita hanya akan menjadi aktivis agama yang cepat lelah. Dengan Roh Kudus kita menjadi saksi-saksi yang tak kenal takut. Ya. Kita butuh Roh Kudus untuk beritakan Injil. Saya kemarin bersaksi pada beberapa teman pada waktu saya mau hadiri acara debat lawan Islam itu. Saya rasa saya tidak perlu belajar karena saya juga tiap hari sudah belajar. Tapi 2 jam sebelum acara perdebatan saya hanya berlutut dan berdoa. Tuhan, bungkam orang ini, lalu berikanlah banyak kesempatan bagi saya untuk beritakan Injil. Dan perdebatan, kalau sudah lihat, perdebatan selesai sangat cepat. Dan sisanya hanya ajang pemberitaan Injil. Tanya, saya jawab, menginjil. Tanya, saya jawab, menginjil. Tanya, saya jawab, menginjil. Bahkan kalau saudara lihat waktu saya sama debat sama Dodi Tarsem, kalian semua ini, bicara pada orang-orang Islam, kalian semua ini penjahat, sama seperti saya. Pendosa, sama seperti saya. Bedanya apa? Bedanya saya punya juru selamat, dan kamu tidak punya. Ya. Saya heran, kenapa kalian bisa tidur dengan tenang, kalau ada kemungkinan besok pagi sudah di neraka. Ya. Karena itu kalau ada kesempatan, pakai nama, baliklah sebelum terlambat. Saudara kira itu hasil keberanian diri sendiri? Nah, saya sangat yakin dari Roh Kudus. Karena saya berdoa dan saya minta kekuatan dan buka kesempatan untuk beritakan Injil. Tanpa Roh Kudus kita hanya aktivis agama yang cepat patah semangat. Tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus, itu yang bisa kita bikin kita berani. J. Packer, keberanian Kristen bukan keberanian alamiah yang diperkuat dengan tekad. Itu adalah hasil karya supernatural Roh Kudus yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi keyakinan. Petrus pengecut sekali tuh, sampai menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus sudah turun, saudara bayangkan sudah 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Gratisan dari Filipina bilang, Petrus 1 kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang 3.000 kali khotbah belum tentu 1 orang bertobat. Kemana? Dari mana kuncinya? Karena Petrus dipenuhi Roh Kudus. Ketiga, tekun dalam doa. Ya, karena tadi lihat ya, aniaya yang datang, mereka berdoa. Ayat 29 kisah 4. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah keberanian pada hamba-hamba-Mu, keberanian untuk beritakan firman-Mu. Bukankah itu doa? Ketika Injil ditolak, jangan patah arang. Doa. 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 Itulah kekuatan kita. E.M. Bound bilang, doa tidak mengubah Allah. Doa mengubah orang yang berdoa. Amin. Doa tidak mengubah Allah. Allah sudah punya ketetapan yang tak bisa diubah. Tapi doa itu mengubah kita yang berdoa. Dalam doa kita menerima kekuatan ilahi untuk menghadapi tantangan duniawi. Doa juga penting untuk terbukanya pintu-pintu bagi Injil. Makanya Paulus bilang, Kolose 4, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan firman. Ya.
Bros, permintaan Paulus untuk didoakan menunjukkan bahwa bahkan rasul yang berpengalaman merasa membutuhkan dukungan doa dari jemaat. Pemberitaan Injil adalah peperangan rohani yang memerlukan senjata rohani, dan doa senjata paling utama. Andrew Murray, doa adalah saluran di mana kuasa surga mengalir ke bumi. Pelayanan tanpa doa seperti tentara tanpa senjata. Terakhir, arahkan pengharapan pada upah surgawi. Ya, ini cara untuk membuat kita tetap teguh, tetap bertahan, dan bertekun di dalam pemberitaan Injil. Ada pengharapan pada upah surgawi. Dan pengharapan ini yang membuat penderitaannya karena Injil itu terasa lebih ringan. Bukan karena penderitaan itu ringan. Ringan karena dibandingkan dengan kemuliaan kelak. Makanya dalam Roma 8 ayat 8 bilang, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak pada kita. Nah, karena mengikirkan ada kemuliaan bagi kita itulah, maka kita harus bergembira, bersukacita seperti yang dikatakan Yesus, bersukacitalah, bergembiralah, upahmu besar di sorga. Paulus bilang, penderitaan ringan sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Penderitaan ringan. Apakah penderitaan Paulus ringan? Berat itu. Tapi kenapa di sini dia bilang ringan? Karena dibandingkan dengan kemuliaan. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan, yang sekarang ini terlalu ringan. Upah yang diterima itu besar sekali. Karena itu, hidup dengan pengharapan pada upah surgawi membuat orang percaya tidak melihat luka hari ini. Ya, tidak melihat luka hari ini, tapi mahkota yang menanti. Kalau hanya lihat luka hari ini, percayalah, putus asa sudah datang. Tapi lihat mahkota yang begitu mulia ketika lihat luka ini, itu luka ringan. Randy Alcorn, pengharapan surgawi bukan pelarian dari realitas, tapi motivasi bertahan dalam realitas yang sulit. Ketika kita tahu bahwa penderitaan saat ini menghasilkan kemuliaan kekal, kita dapat menanggung apapun. Nah, saudara-saudara, karena itu mari tetap tekun beritakan Injil. Yang belum beritakan Injil, ayo bangun. Ya, ini peperangan. Semangat lagi. Yang dulu pernah rajin, sekarang tidak lagi, semangat lagi. Ya, mau ditolak juga semangat. Ditolak pendeta saudara juga tetap maju saja. Ya, mau ditolak oleh gereja juga semangat saja. Karena yang paling penting bukan hasil, tapi kesetiaan. Ya, Tuhan memperhitungkan semua ya. Semua jerih lelah yang dipakai, yang dikorban, tenaga, waktu yang dikorbankan. Air sejuk secangkir saja kamu tidak diberikan, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Ya, waktu saya pergi pelayanan di Sulawesi, naik gunung, daerah-daerah yang sulit sekali bisa dinaiki oleh kendaraan biasa, maka Pak Nyoman Budi menemani saya. Beliau driver yang baik, pinjam mobil Pajero Sport. Dengan Pajero Sport kita dua naik gunung, turun lembah, tempat yang suram, beritakan Injil. Sampai pulang ke kota, malam doa syukuran, mobil Pajero Sport mau dikembalikan. Saya bilang, Alkitab berkata, air sejuk secangkir saja kalau diberikan, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi Pajero Sport. Ya. Pajero Sport dipinjamkan saja, tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi disumbangkan. Ya. Ketekunan dalam memberitakan Injil di tengah penolakan. Ingat, itu bukan pilihan, tapi panggilan. Saya ingin menutup dengan dua kutipan. Pertama dari John Stott. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk berhasil. Keberhasilan adalah urusan Allah. Kesetiaan adalah urusan kita. Hudson Taylor. Pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah demi kemuliaan Allah tidak akan pernah kekurangan penyediaan Allah. Karena itu, mari di tengah penolakan, skeptisisme, aniaya sekalipun, tetap semangat beritakan Injil, karena kerja buat Tuhan
selalu manis biar pikul salib terlalu manis ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis membuang diri ke ladang Tuhan serta Tuhan selalu manis. Paduan suara Revo akan persembahkan pujian buat Tuhan. Silakan.